Worship Leader. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Brother Rio ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan menginspirasi saya untuk membuat konten ini supaya bisa bermanfaat bagi worship leader yang lain juga. Karena kalau dijawab lewat teks itu terlalu panjang menurut saya ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan jika mati listrik? Nah, saya akan bagi dua jawaban saya. Yang pertama, mati listrik jika terjadi di gereja tanpa AC dan tanpa kipas. Nah, ini yang biasa pasti di pegunungan ya. Karena kalau di daerah pantai, daerah perkotaan, itu udah pasti minimal pakai kipas. Ya, kalau enggak ya di daerah-daerah yang mungkin cuacanya masih dingin ya. Nah, ini tanpa AC, tanpa kipas. Jadi yang harus dilakukan ketika mati listrik, mic-nya mati, alat musiknya semuanya mati gitu ya, multimedia mati, maka worship leader harus tetap menyelesaikan lagu tersebut tanpa musik dan tanpa mic. Maka dituntut suara worship leader itu harus keras. Ya, saya sudah pernah kasih tahu worship leader itu harus bersuara di mix voice gitu ya. Jadi suaranya harus benar-benar kuat. Dia ya mau nggak mau, mungkin kalau gerejanya besar ya harus seperti teriak juga gitu ketika dia mati lampu, karena tidak boleh berhenti, harus terus berjalan. Kalau misalnya lagi lagu penyembahan ya terus saja menyembah gitu. Kalau lagi lagu praise ya terus saja lagu praise itu dinyanyikan ya. Dan dari sini sangat penting untuk memilih lagu untuk WL itu yang dikenal oleh jemaat. Nah, jadi kalau mati listrik, jemaat tahu lagunya. Misalnya multimedianya mati. Nah, dianya juga karena sudah tahu lagunya, minimal dia akan ikut bernyanyi. Dan kecenderungan, saya juga pernah mengalami beberapa kali itu mati listrik benar-benar ya. Dan kecenderungan jemaat itu ada juga yang seperti tanda kutip tertantang gitu untuk menyanyi, tetap menyanyi. Ya maksudnya dia mungkin ingin melatih dirinya meskipun kondisinya sepertinya tidak memungkinkan gitu ya, tidak ada musik, tapi dia ingin tetap bernyanyi. Nah, itu biasanya bisa terjadi seperti itu. Dan kalau dia nggak tahu lagunya ya dia akan diam. Kalau dia tahu lagunya ya dia akan nyanyi gitu. Nah, kita juga sebagai worship leader usahakan kita memilih lagu yang kita hafal tanpa melihat multimedia. Nah, kalau misalnya kita nggak hafal, mati listrik, ya udah mati gaya gitu. Seperti yang Bro Rio bilang ya, bisa mati gaya ya bisa gitu. Makanya kalau kita nggak hafal, minimal kita punya contekan, entah itu pakai kertas atau pakai handphone disimpan di mimbar. Dan juga tetap bertepuk tangan ya, tetap mengatur, terutama ngatur ke singernya juga ajak untuk terus bernyanyi sampai ya kalau di gereja tanpa AC, tanpa kipas ya bisa terus sampai selesai gitu, bisa sampai selesai khotbah. Ya khotbahnya mau nggak mau mesti agak keras suaranya ya. Kalau daerah dingin ya jemaatnya nggak bakalan keluar ya, nunggu aja di situ udah gitu, pasrah. Nah, kalau bisa nyala lagi syukur, kalau enggak ya udah tetap beribadah sampai selesai. Oleh karena itu ya WL suaranya harus keras, suaranya harus di mix voice. Dan saya sudah banyak bagikan materi mengenai mix voice ya, mengenai produksi vokal. Itu yang akan membantu worship leader untuk tetap memimpin ibadah. Nah, kemudian kalau mati lampu atau mati listrik itu usahakan ada backup cadangan pemain gitar yang bisa main gitar. Ya sediakan gitar akustik ya, gitar nilon gitu, atau ya gitar nilon lah, itu suaranya lebih besar ya. Nah, kalau bisa ya dua gitu, apalagi di daerah yang sering terjadi mati listrik, itu sebisa mungkin ada langsung pemain gitar akustik yang mengiringi. Dan juga harus ada gitar akustik supaya bisa bernyanyi sesuai dengan nada dasar yang sudah dilatih. Kecuali WL-nya udah jago gitu ya, untuk udah tahu nada dasarnya segimana, nada dasar umum, nada dasar universalnya dia udah tahu segimana, ya langsung aja ambil nada tanpa ada gitar. Nah, buat pemain drum, kalau drumnya drum yang bukan elektrik ya, ya tetap aja main pelan gitu, ngiringin
ketukannya biar tetap ada. Nah biasanya kadang-kadang ya saya ngalamin gitu ya, ketika mati lampu malah suasana lebih sukacita gitu, dan di situ nunjukin bahwa kita tidak bergantung sepenuhnya kepada alat gitu. Ya alat itu penunjang, sangat baik kalau berfungsi dengan baik, tetapi sekiranya tidak beroperasi pun ya tetap harus bisa terjadi pujian dan penyembahan sampai selesai, terutama di daerah yang saya bilang tadi dingin ya. Nah, paling nanti pembicaranya aja agak keras gitu ya ngomongnya. Atau enggak, solusi alternatif lain untuk mengatasi mati listrik itu adalah pakai toa gitu. Pakai toa ya. Jadi si entah WL atau entah pembicaranya pakai toa gitu. Kalau enggak ada sound system atau mic gitu ya yang bisa nyala itu pakai aki. Cuman itu ribet ya. Ya tapi itu memang harus kita tetap lakukan. Pokoknya PW terus tetap dilakukan, dan usahakan pengulangan lagu ketika kondisi mati lampu ini jangan terlalu banyak ya, karena WL-nya juga pasti akan keluar suara banyak, pemain gitarnya juga kalau ruangannya besar juga main gitar lama-lama sakit gitu. Jadi mau nggak mau ketika mati listrik durasinya itu dikurangin lah ya, pengulangan lagunya itu juga dikurangin. Oke. Nah, itu jika terjadi di gereja yang tanpa kipas, tanpa AC, bisa terus berjalan sampai selesai. Nah, kalau jika mati listrik terjadi di gereja yang ada kipas minimal ya, dan artinya ketika kipas itu mati, ruangan langsung panas dan jemaat akan cenderung berkeringat dan kecenderungan akan keluar, apalagi yang AC ya, kayak misal di Jakarta lah, atau daerah-daerah kota-kota panas lainnya, kalau mati listriknya ya udah itu bisa keringetan, bisa banjir gitu ya. Nah, tetap WL jangan berhenti gitu, jangan jadi diem terus culang-cileng gitu ya, pelangap-pelongo, jangan. Minimal selesaikan satu lagu yang ketika listrik itu mati, atau setelah itu maksimal 2 lagu. Jadi misalnya mulai lagu setengah mati, nyanyiin satu lagu lagi. Karena itu pasti masih kerasa AC-nya atau dinginnya. Dan biasanya di situ jemaat nggak akan langsung kabur gitu ya. Ya kita nggak bisa nyalain juga jemaat kalau emang sampai keluar. Kalau misalnya panas, udah ngap kan bahaya juga gitu ya. Jadi maksimal setelah itu nyanyiin 2 lagu. Nah nanti hikmat sendiri aja gitu ya. Lihat kondisinya, apakah misalnya jemaatnya tetap misalnya 70%. Masih tetap ikut nyanyi gitu ya, masih tetap ada sukacita, ya udah meskipun keringetan ya terusin aja gitu. Tapi kalau misalnya jemaatnya udah tinggal sedikit ya, di situ kita lihat respon dari terutama koordinator ibadah. Gimana nih koordinator ibadahnya ambil keputusan gitu ya. Apakah mau di break dulu sampai kepada lampunya nyala lagi ya, karena nggak memungkinkan kalau diteruskan dalam kondisi yang panas gitu ya, atau misalnya seperti apa, dan itu kita kembalikan kepada koordinator ibadah. Nah sebelum itu terjadi biasanya kan koordinator itu akan langsung melihat kenapa listrik itu mati. Ada listrik itu mati mungkin karena konslet, atau mati MCB-nya ngejepret gitu ya biasanya. Nah itu kan kalau kita terus bernyanyi sambil nunggu, ada jeda waktu tentunya ketika nyala sampai alat itu bisa digunakan lagi itu ada jeda waktu. Jadi jangan langsung misalnya udah nyala langsung kita lihat-lihat ke pemain musiknya langsung main, nggak bisa gitu ya. Apalagi keyboard itu ada waktu loadingnya gitu ya, sampai ke bisa nyala lagi. Tapi ya udah kita tetap aja nyanyi satu lagu, 2 lagu. Menurut saya maksimal 2 lagu kalau waktu mati lampu itu terjadi. Nah si koordinator ibadah akan mengecek kan. Sama juga siapkan juga gitar akustik juga bisa gitu ya. Kalau bisa ada 2 gitar akustiknya. Dan juga kalau ada genset, nah kita udah tahu nih misalnya ini mati lampu tapi ada genset. Nah paling kan kita perlu nunggu maksimal mungkin ya 5-10 menit lah. Ya 5-10 menit nyanyi 2 lagu sambil kita ngomong kepada jemaat bahwa ya jemaat harap tenang, kita akan terus memuji Tuhan. Tapi beresin dulu ya lagu yang tadi misalnya udah tinggal setengah gitu, atau pas lagi penyembahan gitu ya. Beresin dulu baru ngomong apa yang mau diomongin. Misalnya kamu tahu ada genset ya, ngomong aja. Kita tunggu sampai gensetnya nyala lagi, jemaat harap tenang dan kita akan terus memuji Tuhan. Nah,
nyanyiin lagunya, jangan diem dulu gitu nungguin. Ya itu menurut saya ya. Tapi ya itu semua sebaiknya disepakati di rapat pengerja. Antisipasi mati lampu gimana? Ayo kita sepakati bersama gitu ya, supaya semua WL dan juga para pengerja, terutama koordinator ibadah, tahu apa yang harus dilakukan. Oke, nah terus jika listrik tidak menyala dalam 1 atau 2 lagu maksimal setelah dinyanyikan gitu ya. Nah, ini serahkan kepada pemimpin ibadah seperti pemimpin apa ya, koordinator ibadah ya, seperti yang saya bilang tadi. Bagusnya gimana gitu ya. Apa nunggu dulu misal pada ke bawah cari udara gitu ya, baru diperbaiki, atau bahkan pernah terjadi eh itu mati lampunya tuh lama gitu sampai 8 jam kalau nggak salah waktu itu, dan akhirnya ibadah dilanjutkan di ruangan bawah gitu, dan ya khotbah apa namanya ya seadanya aja gitu sebentar, tapi diselesaikan tetap ibadahnya. Oke, itu yang bisa saya bagikan kalau terjadi mati listrik. Intinya setelah mati listrik, selesaikan lagu itu plus 1 lagu masih bisa kita lakukan kalau di kondisi AC atau kondisi kipas angin. Baru selanjutnya serahkan kepada koordinator ibadah. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Shalom, worship leader.